Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilya Sabrina Rahmanur Ashifa dari Offering B akan menjelaskan tentang fasilitas pembelajaran. Teknologi pendidikan adalah studi atau praktek etis memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang tepat. Tujuan utamanya adalah membantu orang untuk belajar, yang mana pembelajaran sebagai produk akhir dari teknologi pendidikan. Masalah utama pendidikan bukanlah pembelajaran, melainkan pengelolaan pembelajaran dan hubungan belajar-mengajar dimasukkan ke dalam pengelolaan pembelajaran. Memfasilitasi pembelajaran melibatkan proses dan sumber daya yang kompleks, terdiri dari materi, orang, lingkungan, dan lain-lain. Dalam hal ini, peserta didik mempunyai tanggung jawab lebih besar untuk benar-benar mengidentifikasikan apa yang akan menjadi masalah pembelajaran, serta mengendalikan proses mental internal mereka sendiri. Dalam artian, mereka yang sebenarnya mengelola dan mengendalikan pembelajarannya sendiri. Teori belajar ke teori instruksional. Permasalahan tidak dapat diputuskan dengan menyimpulkan secara sederhana dari satu posisi filosofis yang abstrak. Dalam hal ini, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah pengetahuan yang ada di lingkungan untuk membantu pengetahuan yang baru. Sebagai contoh, guru tidak boleh memberitahu siswa apapun secara langsung, melainkan membiarkan siswa membangun pengetahuan mereka sendiri. Perspektif ini mengacaukan teori pedagogi atau pengajaran dan teori mengetahui. Sedangkan teori behaviorisme yaitu membimbing mereka menuju perilaku yang diinginkan dengan mencontohkan aktivitas dan langkah mundur untuk mengamati dan mendukung upaya anak dalam menguasai tugas baru. Yang mempunyai prinsip mengajar sama dengan belajar. Guru yang bertanggung jawab atas hasil ujian. Guru sebagai pekerja dan siswa sebagai produk yang dihasilkan. Asumsinya, jika guru bekerja lebih keras, maka siswa akan belajar lebih baik. Pengajarannya berpusat pada peserta didik. Contoh sederhananya seperti potong rambut. Jika dilihat dari pandangan konstruksi pembelajaran di bawah kendali peserta didik, guru dan siswa dipandang sebagai kolaborator dalam suatu usaha bersama. Sebagai contoh, psikoterapi dengan prinsip motivasi siswa untuk berprestasi. Dalam artian, tidak akan terjadi produksi jika siswa tidak melakukan tugasnya. Pembelajaran sendiri yaitu perubahan yang terus-menerus dalam kinerja manusia atau potensi kinerja sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi peserta didik. Menurut Skinner, pada tahun 1965 sampai 1968, memandang pengajaran antar program sebagai aplikasi praktis dari pengetahuan ilmiah untuk tugas-tugas praktis pendidikan. Strategi pengajarannya disebut sebagai teknologi pendidikan. Sedangkan sistem pengajaran Killer Pen, yaitu metode untuk mengatur semua materi dari keseluruhan kursus atau kurikulum materi pembelajaran dibagi menjadi unit berurutan yang pada akhir suatu unit, peserta didik harus lulus ujian kompetensi sebelum melanjutkan ke unit yang lain. Setelah itu, mereka menerima pelatihan dari pengawas untuk memperbaiki kesalahan apapun. Pada tahun 1960 sampai 1970-an, pada saat itu merupakan inovasi pembelajaran yang paling kuat
yang dievaluasi hingga saat ini, yang mana prosedurnya sudah jelas menerapkan teori behaviorisme. Respon pelajar yang berkelanjutan terhadap perintah guru yang diikuti dengan pengetahuan atau remediasi jika diperlukan. DI mencatat rekor keberhasilan yang paling solid adalah pada tahun tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.